di video kali ini kita mau membahas tentang termokimia. Ya, jadi termokimia itu kita pernah dapat materinya di kelas 10 ya, di KD 1 Pasnan. Nah, cuman di kelas 11 ini diulang kembali materinya di fisika. Dulu, termokimia itu adalah apa? Nah, termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang reaksi kimia yang menghasilkan suatu energi yang menyerap atau menerima kalor. Nah, jadi termokimia ini dia terdiri dari dua kata ya. Nah, dari kata termo yang artinya panas dan kimia yang artinya reaksi kimia. Jadi, termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang reaksi kimia yang menghasilkan atau menyerap panas atau kalor. Atau bisa juga didefinisikan sebagai panas yang menyertai reaksi kimia. Jadi, di sini tuh ada dalam reaksi kimia itu ada reaksi yang menghasilkan panas, ada reaksi yang menyerap panas. Oke, nanti kita bahas di berikutnya. Nah, dasar hukum kekekalan hukum termodinamika ini dasarnya itu adalah kepada hukum kekekalan energi atau hukum termodinamika 1 ya. Nah, nanti kita masuk ya, di video ini kita masuk ke materi hukum termodinamika. Nanti ngebahas juga tentang hukum kekekalan energi. Oke, kita bahas sedikit di sini. Jadi, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Jadi, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dia bisa dan selalu berubah-ubah bentuknya. Gitu. Nah, itu untuk dasar termokimia. Oke, kita lanjut ke sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus kenal dulu apa yang namanya sistem dan lingkungan ya. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang membatasi sistem atau dia sesuatu yang di luar sistem. Nah, sistem ini tuh yang dimaksud sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau yang akan diamati. Nah, di sini sistem itu biasanya berupa reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini berupa sistem. Nah, sedangkan yang bukan reaksi kimianya, yang bukan terlibat dalam reaksi kimianya itu bukan sistem, tapi dia masuknya ke dalam lingkungan. Nah, misalkan di dalam satu piala gelas, di sini tuh kita mau mereaksikan antara HCl dengan NaOH ya. Yang menjadi sistem di sini itu adalah HCl dan NaOH yang menjadi sistem. Sedangkan lingkungannya itu bisa pelarutnya atau airnya, bisa piala gelasnya, atau bahkan bisa suhu yang di sekitarnya. Itu namanya lingkungan. Gitu, paham ya? Nah, untuk jenis-jenis sistem. Nah, jenis-jenis sistem itu ada 3 ya. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ya. Yang pertama kita bahas sistem yang terbuka. Nah, sistem terbuka ini adalah suatu sistem di mana dia terjadi pertukaran materi dan pertukaran kalor. Jadi yang ada di dalam sistemnya ini dia bisa bertukar materinya, bisa terjadi pertukaran materi dan pertukaran panasnya. Sehingga nanti panasnya bisa keluar, si material sistemnya juga bisa keluar. Nah, yang kedua ada yang namanya sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini dia materinya itu gak keluar atau si sistemnya itu gak keluar. Yang keluar atau terjadi pertukaran itu hanya kalornya saja. Ya. Yang terjadi pertukaran hanya kalornya saja. Itu sistem tertutup. Sedangkan sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran apapun. Baik itu kalor ataupun materi, dia tidak
tidak keluar dari sistem. Jadi tetap aja gak kemana-mana. Itu untuk sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini itu biasanya itu digunakan, biasanya itu adalah kalorimeter boom. Ya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke jenis-jenis reaksinya. Nah, untuk jenis-jenis reaksinya itu ada dua, ada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau reaksi endoterm itu reaksinya di mana sistemnya menyerap atau menerima atau menangkap atau membutuhkan kalor. Nih kalau digambarkan tuh kayak gini. Ini sistem, berarti yang di luarnya adalah lingkungan. Berarti dia membutuhkan kalor, sehingga sistem ini menyerap kalor atau menangkap kalor atau menerima kalor dari luar. Nah, sistem ini menangkap atau menerima kalor atau membutuhkan kalor dari luar. Sehingga kalau kalor yang dari lingkungan itu diambil, sehingga suhu lingkungan jadi dingin. Ya. Nah, untuk delta H atau entalpinya ini bernilai positif kalau dia reaksinya endoterm. Nah, untuk menghitung entalpi itu adalah H akhir dikurangi H awal. Jadi H akhirnya ini dia lebih besar nilainya daripada H awal, sehingga entalpinya bernilai positif. Gitu. H akhir lebih besar dari H awal. Nah, untuk kalau di untuk di grafiknya itu antara reaktan dan produk, grafiknya itu bentuknya kayak gini. Ininya adalah entalpinya, dan ini reaktan, produk, reaktan. Gitu. Nah, contoh reaksi endoterm ini adalah es yang meleleh, ya. Jadi si esnya itu sebagai sistemnya itu membutuhkan panas dari luar untuk melelehkan, ya, sehingga suhu yang di sekitar es itu jadi dingin. Terus reaksi fotosintesis dan reaksi disosiasi. Yang kedua yaitu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm ini di mana sistem melepas, mengeluarkan, menghasilkan, atau membebaskan kalor. Oke, kalau digambarkan kayak tadi, misalkan di sini ada sistem. Nah, dia tuh kan melepaskan kalor, berarti kalor dari sistem itu dia keluar. Kalornya keluar. Sehingga suhu lingkungannya yang tadinya misalkan standar, yang tadinya normal menjadi panas karena dikeluarkan oleh sistem. Nah, terus di sini delta H-nya bernilai negatif. Nah, delta H ini sama kayak tadi, H akhir dikurangi H awal, di mana H akhirnya itu lebih kecil daripada H awal, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Ya. Kalau grafiknya dia kebalikan dari tadi. Kalau tadi itu dari bawah naik ke atas. Kalau ini dari atas naik terus ke bawah. Ini reaktan, ini produknya. Nah, contohnya itu ada reaksi pembakaran. Nah, kalau reaksi pembakaran itu kan gini nih. Kalau reaksi pembakaran kita kan membakar sesuatu. Nah, sehingga yang dibakar itu dia menghasilkan panas, sehingga lingkungan di sekitar pembakaran itu menjadi panas, ya kan? Nah, yang kedua ada respirasi, pembusukan, dan netralisasi. Nah, itu untuk jenis-jenis reaksi dalam termokimia, ya. Oke, dari tadi itu kita udah ngebahas tentang H entalpi itu, H positif, H negatif di reaksi eksoterm dan endoterm, ya. Nah, kira-kira entalpi itu apa sih? Nah, entalpi ini merupakan kalor yang diukur pada tekanan tertentu dalam reaksi kimia. Nah, tapi yang entalpi yang dapat terukur itu bukan H-nya, tapi perubahannya. Karena tadi ya, kita ke hukum kekal energi. Energi itu gak bisa diukur, tapi yang hanya bisa diukur itu adalah perubahannya. Jadi energi di dunia ini gak bisa kita ukur. Yang hanya bisa kita ukur itu adalah perubahannya atau deltanya. Ya. Nah, tadi delta H itu rumusnya adalah H akhir dikurangi H awal. Ya. Nah, cara menuliskan entalpi itu biasanya gini. Yang pertama, oke, kita tulis ulang aja deh ya. Yang pertama itu misalkan adalah reaksi
salah. Yang pertama reaksi A tambah B menjadi C tambah 2D ya. Ulang ya. Nah, A ditambah. Oke. Oh iya. Nah, jangan lupa fasenya itu ditulis juga ya. Misalkan apa? Nah, misalkan di sini A itu gas ditambah B 3B gas menjadi C aqueous tambah 2D gas. Nah, kalau reaksi termokimia ini dia ditulisnya reaksi lengkapnya kayak gini. Terus jangan lupa fasenya dan setarakan. Nah, jangan lupa di ujungnya ini dituliskan nilai delta H-nya itu berapa, delta H reaksinya berapa gitu. Atau bisa juga nih kalau dia reaksinya endoterm, berarti endoterm itu dia menyerap kalori dari luar, ya kan? Nah, kalau dia menyerap kalori dari luar berarti di sininya di reaktannya ditambahin nilai delta H-nya sekian kilojoule. Itu kalau dia reaksinya endoterm ya. Gitu. Kalau reaksi endoterm itu bisa aja ditulis ininya gak ditulis di sini tapi ditulis di di reaktan, sorry. Itu. Kalau reaksi eksoterm karena dia melepaskan kalor berarti kalornya bisa kita tulis di ujung sini di bagian produk. Sekian kilojoule misalnya untuk reaksi eksoterm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, terus di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke perubahan entalpi standar. Oke, perubahan entalpi standar itu adalah yang diukur pada keadaan standar. Tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, jenis-jenis entalpi itu ada banyak ya, ada 8 di sini. Cuman yang paling penting itu kalian harus tahu yang 4 pertama ini. Yang pertama itu adalah entalpi pembentukan atau delta HF ya. Nah, perubahan entalpi pembentukan ini adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur stabil. Nah, karena dia pembentukan 1 mol berarti yang dibentuknya itu koefisiennya harus 1. Karena di 1 mol. Misalkan di sini H2 tambah O2 menjadi H2O ya. H2 tambah O2 menjadi H2O. Karena kita membentuk H2O ya di sini. Berarti koefisien H2O-nya harus 1. Sehingga reaksi kita setarakan. Oke, di sini hanya 2, di kanan hanya 2, di kiri hanya ada 2. Udah. Terus di kanan hanya ada 1, di kiri hanya ada 2. Berarti kita kalikan dengan setengah. Gitu ya. Nah, delta HF-nya ini nilainya minus 187,8 kJ. Nah, terus yang kedua itu adalah entalpi penguraian atau delta HD. Dissociation ya. Kalau HF delta H delta HF berarti delta HF itu dia reaksi pembentukan, berarti delta H formation. Untuk delta penguraian itu adalah perubahan penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang stabil. Nah, berarti karena dia menguraikan 1 mol senyawa berarti koefisien dari yang kita uraikan harus 1. Misalkan kita mau mengurai H2O diurai menjadi H2 dan O2.
Nah, karena kita mengurainya H2O, berarti koefisien H2O-nya harus apa? Harus 1. Oke, kita setarakan. H di kiri 2, H di kanan 2, udah sama. H di kiri O di kiri 1, O di kanan 2. Berarti yang O di kanan kita kalikan dengan setengah. Oke, delta HD-nya itu adalah plus 187,8 kJ. Terus yang ketiga itu ada perubahan entalpi pembakaran atau delta HC, delta H combustion. Nah, perubahan energi pembakaran ini adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembakaran satu mol zat dengan oksigen secara sempurna menghasilkan gas sisa berupa CO2 dan H2O. Contoh, nah jadi sini tuh reaksi pembakaran yang umumnya digunakan itu adalah pembakaran senyawa hidrokarbon dan pembakaran senyawa sulfur yang mengandung sulfur. Nah, yang pertama kita mau mengurai si hidrokarbon. Kita misalkan ambil metana ya, CH4. Direaksikan dengan oksigen. Oke, kita setarakan. Ingat, yang kita bakar harus koefisiennya 1 karena dia pembakaran 1 mol. Oke. Nanti kita setarakan C-nya 1. Bentar. Misalkan CO2 dan H2O ya. Oke, setarakan. Di kanan C-nya, di kiri C-nya 1, di kanan C-nya 1. Udah sama. Di kanan H-nya ada 4, di kiri H-nya ada 4, di kanan H-nya ada 2. Berarti kita kalikan dengan 2. Di kiri O-nya ada 2, di kanan O-nya ada 2. Berarti udah setara. Ini harusnya, sorry ya, di sini harusnya ini 0. Nah, jadi gini ya. Sorry, bener-bener. Di kanan O-nya ada 4. Ada 4. Di kanan O-nya ada 4. Di kiri O-nya ada 2 tambah 2, 4. Udah sama ya. Delta H-nya sebesar minus 80 kJ. Nah, yang kedua, penguraian biasanya itu adalah pembakaran senyawa yang mengandung sulfur. Misalkan H2S. Direaksikan dengan O2 menjadi SO2 dan H2O. Oke, kita setarakan dengan syarat H2S-nya yang kita bakar itu koefisiennya 1. Setarakan biasa, di sini dapat H2S tambah 3/2O2 tambah SO2 tambah H2O. Delta HC-nya sekian. Nah, bisa kalian cari sendiri ya. Berapa delta HC pembakaran H2S. Nah, untuk sebenarnya itu yang intinya tuh 3 entalpi ini aja. Nah, sisanya ini sebagai pengayaan aja sih, supaya pengetahuan aja. Nah, di sini ada reaksi entalpi netralisasi atau delta HN, neutralization. Perubahan entalpi netralisasi dari senyawa asam dan basa. Jadi reaksinya itu adalah asam dan basa menghasilkan garam, senyawa yang netral. Nah, ini gak ada aturan kayak tadi ya, harus 1 mol gitu. Jadi ya udah setarakan aja. Misalkan HCl sama NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Delta HN di sini tuh nilainya minus 56,9 kJ. Terus yang kelima itu ada perubahan entalpi penguapan atau delta H vap atau evaporation. Perubahan entalpi yang menyertai perubahan 1 mol gas berfase cair menjadi fase gas dalam keadaan standar. Berarti di sini hanya perubahan fasenya saja. Misal di sini dari H2O menjadi H2O. Yang berubah fasenya dari liquid menjadi gas. Nah, makanya itu kalau di termokimia harus disertakan fasenya apa. Nah, di sini itu delta H vap-nya itu sebesar plus 44 kJ. Gitu ya. Terus lanjut ke perubahan entalpi peleburan. Nah, perubahan entalpi peleburan ini adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan 1 mol zat berfase padat menjadi fase cair pada keadaan standar. Kayak tadi ya. Misalkan H2O menjadi H2O, dari solid menjadi liquid. Nah, di sini delta F-nya itu adalah delta A-fush-nya adalah 6,01 kJ. Nah, kedua delta H sublimasi. Ya, berarti perubahan entalpi yang menyertai 1 mol
zat berfase padat menjadi fase gas dalam keadaan standar. Nah, sama kayak tadi H2O jadi H2O tapi fasenya beda dari solid menjadi gas. Nah, delta H-nya ini bernilai plus 50,01 kJ. Yang terakhir itu adalah perubahan entalpi pelarutan atau delta H sol. Delta H sol. Ini adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan 1 mol zat dalam pelarut pada keadaan standar. Nah, jadi ini tuh adalah kayak reaksi ionisasi, delta H ionisasi. Misalkan sini padatan NaOH diionkan menjadi Na+ dan OH-. Ya, jadi dari fase NaOH solid menjadi Na+ aqueous dan OH- aqueous. Nah, delta H solnya ini adalah sebesar minus 6,01 kJ. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk video termokimia yang pertama ini kita membahas tentang teorinya dulu ya. Nanti di video kedua baru kita masuk ke perhitungannya. Oke, sekian dan terima kasih.